Sepeda motor hidrogen merupakan kendaraan masa depan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Dengan memiliki beberapa kelebihan, yang diantaranya ramah lingkungan. Proses pembakaran pada mesin hidrogen tidak jauh berbeda dengan mesin bensin, yaitu udara dicampur dengan bahan bakar dan kemudian dibakar. Produk samping utama dari proses ini adalah air. Sepeda tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan sepeda konvensional, tetapi dilengkapi dengan sel bahan bakar hidrogen dan perangkat penyimpanan hidrogen bertekanan rendah. Apakah ini kendaraan masa depan yang siap menggantikan bahan bakar minyak dan listrik? Prototipe dari inovasi sepeda lipat bertenaga hidrogen secara resmi diluncurkan dari lini produksi di kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, Cina. Sepeda tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan sepeda konvensional, tetapi dilengkapi dengan sel bahan bakar hidrogen dan perangkat penyimpanan hidrogen bertekanan rendah. Selnya menghasilkan tenaga untuk menggerakkan sepeda setelah membran penukar protonnya menerima hidrogen dari perangkat penyimpanan hidrogen. Dibandingkan dengan sepeda listrik konvensional yang menggunakan baterai litium, sel bahan bakar sepeda hidrogen memiliki beberapa keunggulan, antara lain masa pakai yang lebih lama serta lebih ramah lingkungan karena hanya menghasilkan air selama pengoperasian. Sepeda bertenaga hidrogen itu memberikan tenaga sesuai kecepatan kayuhan pengendaranya. Sel bahan bakar hidrogennya berhenti memberikan tenaga tambahan pada kecepatan 24 km per jam, menurut sebuah perusahaan pembuat sepeda yang berbasis di Changzhou. Perusahaan tersebut mengatakan gelombang pertama produksi sepeda lipat hidrogen itu dilakukan pada akhir Maret, dan diperkirakan mencapai kapasitas produksi tahunan sebanyak 200.000 unit pada 2025. Memang, sepeda motor hidrogen merupakan kendaraan masa depan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Dengan memiliki beberapa kelebihan, yang diantaranya ramah lingkungan. Proses pembakaran pada mesin hidrogen tidak jauh berbeda dengan mesin bensin, yaitu udara dicampur dengan bahan bakar dan kemudian dibakar. Produk samping utama dari proses ini adalah air, meskipun sedikit karbon dioksida masih dihasilkan. Dalam sebuah forum investasi energi terbarukan yang digelar di Beijing pada April 2024, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Rahmat Kaimuddin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sebelumnya telah bertekad akan mencapai emisi nol bersih, net zero, per 2060, dan saat ini berencana mengembangkan hidrogen hijau dan amonia hijau di antara 5 inisiatif khusus. Pada Oktober tahun lalu, Indonesia dan Cina merilis pernyataan bersama mengenai pendalaman kerja sama strategis menyeluruh, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak akan melakukan lebih banyak kerja sama berkualitas tinggi di bidang infrastruktur energi dan industri-industri utama untuk pengembangan energi bersih. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Bagaimana dengan kendaraan listrik masa depan? Bahan bakar listrik yang digunakan di Indonesia dan negara-negara lain masih didominasi oleh bahan bakar fosil, khususnya batu bara dan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi listrik menimbulkan masalah ketersediaan dan lingkungan. Bahan bakar listrik adalah energi listrik yang disalurkan ke dalam baterai atau perangkat penyimpanan energi lainnya pada kendaraan bermotor listrik. Kendaraan listrik tidak membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan mesin karena menggunakan baterai yang dapat diisi ulang. Kendaraan listrik memang tidak menghasilkan emisi saat beroperasi, tetapi proses produksi baterai kendaraan listrik menghasilkan emisi karbon. Bagaimana menurut Anda? Tenaga listrik atau tenaga hidrogen yang akan menjadi kendaraan masa depan? Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.